Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini pada tanggal 1 Desember 2021, BPS Kota Jayapura akan merilis berita resmi statistik. Yang pertama, berkaitan dengan inflasi Kota Jayapura pada bulan November 2021 dan perkembangan transportasi laut Kota Jayapura pada bulan Oktober 2021. Yang pertama, berkaitan dengan inflasi November 2021, perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2021 secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga. Berdasarkan pemantauan BPS Kota Jayapura, pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,29%. Dengan angka inflasi tersebut, maka inflasi tahun kalender November 2021 sebesar minus 0,20%. Sementara inflasi tahunan, yaitu inflasi November 2021 terhadap November 2020 sebesar 0,82%. Mari kita lihat perkembangan inflasi dari tahun 2020 dan 2021. Pada grafik perkembangan inflasi yang berwarna biru menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2020 dan yang berwarna orange menunjukkan pergerakan inflasi pada tahun 2021. Jika dilihat pada grafik series inflasi month to month, terdapat pola pergerakan inflasi yang berbeda antara kedua tahun tersebut. Pada November 2021, terjadi inflasi sebesar 0,29%, sementara pada November 2020 terjadi inflasi sebesar 0,17%. Kita lihat tabel berikut. Menurut kelompok pengeluaran, 4 kelompok dengan deflasi adalah kelompok transportasi sebesar minus 3,10%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 2,71%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar minus 0,17%, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 0,12%. Sementara itu, kelompok yang mengalami inflasi tercatat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,71%, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07%. Menurut inflasi tahun kalender, terdapat 3 kelompok dengan deflasi adalah kelompok transportasi sebesar minus 4,02%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,62%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,36%. Lebih lanjut, kita lihat kelompok yang mengalami inflasi tahun kalender, yaitu pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,88%, kelompok kesehatan sebesar 3,24%, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran sebesar 1,66%, kelompok pendidikan sebesar 1,01%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,93%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,70%,
kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,61%, dan ditinjau dari inflasi tahun ke tahun, kelompok dengan deflasi tahun ke tahun, yaitu pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 1,02%, dan kelompok transportasi sebesar minus 0,09%. Sementara kelompok yang mengalami inflasi tahun ke tahun adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,07%, kelompok kesehatan sebesar 3,81%, kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran sebesar 1,66%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,39%, kelompok pendidikan sebesar 1,01%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga sebesar 0,99%, kelompok air, perumahan, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,88%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,75%, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,72%. Perbandingan inflasi bulanan pada November 2019 sampai 2021 untuk 3 tahun terakhir, di mana pada bulan November 2019, November 2020, dan November 2021 terjadi inflasi. Pada November 2019 terjadi inflasi sebesar 0,85%. Sementara pada November 2020 terjadi inflasi sebesar 0,17%, dan pada November 2021 terjadi inflasi sebesar 0,29%. Menurut andil kelompok pengeluaran terhadap inflasi November 2021, kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 0,8944%. Sementara kelompok transportasi merupakan kelompok yang memberikan andil deflasi terbesar, yaitu sebesar minus 0,4048%. Kelompok lainnya juga memberikan sumbangan inflasi, yaitu pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok yang memberikan sumbangan deflasi, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dan kelompok pakaian dan alas kaki. Sedangkan untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi Kota Jayapura pada bulan November 2021. Mari kita lihat komoditas penyumbang tertinggi inflasi. Ada 5 komoditas yang menyumbang inflasi tertinggi. Yang pertama, ikan ekor kuning dengan andil sebesar 0,4437%, tomat dengan andil sebesar 0,1414%, minyak goreng dengan andil sebesar 0,1381%, ikan cakalang sebesar 0,0960%, dan jeruk nipis sebesar 0,0508%. Pada komoditas ikan ekor kuning dan ikan cakalang, kenaikan harga di Kota Jayapura dipicu oleh seringnya turun hujan di malam hari menyebabkan banyak nelayan yang tidak berani berlayar. Pada komoditas tomat dan jeruk nipis, kenaikan harga terjadi karena belum masuknya musim panen dan stok tomat atau jeruk nipis yang sedang sedikit. Pada komoditas minyak goreng, kenaikan harga terjadi akibat kenaikan harga CPO sebagai bahan utama pembuatan minyak goreng.
Komoditas penyumbang tertinggi deflasi sebagai berikut. Angkutan udara dengan andil sebesar minus 0,4048%. Buah pinang dengan andil sebesar minus 0,1831%. Bayam dengan andil sebesar minus 0,0511%. Cabai rawit dengan andil sebesar minus 0,0378%. Dan minuman ringan dengan andil sebesar minus 0,0207%. Pada komoditas angkutan udara, penurunan harga terjadi akibat di minggu pertama bulan November. Harga tiket beberapa maskapai mengalami penurunan yang disebabkan oleh aturan maskapai yang semakin ketat, sehingga minat masyarakat untuk melakukan perjalanan udara sangat kecil dan berdampak pada banyaknya promo tiket pesawat. Pada komoditas buah pinang, penurunan harga dikarenakan stok pinang yang melimpah. Selanjutnya, penurunan harga komoditas bayam terjadi karena stok bayam yang melimpah akibat sudah masuknya musim panen, sehingga volume ikatan bayam menjadi lebih banyak. Pada kelompok komoditas cabai rawit, penurunan harga disebabkan sedang memasuki masa musim panen, sehingga menyebabkan banyaknya stok cabai rawit yang ada di kota Jayapura. Pada komoditas minuman ringan, stok banyak di kota Jayapura dan ditambah lagi menjelang hari raya, sehingga banyak distributor yang menyuplai minuman ringan. Demikian untuk berita resmi inflasi kota Jayapura. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan transportasi laut kota Jayapura pada bulan Oktober 2021. Jumlah penumpang berangkat pada Oktober 2021 mengalami peningkatan 31,86% dibanding September 2021, di mana pada Oktober 2021 penumpang yang berangkat sebanyak 5.864 orang, sedangkan pada September 2021 penumpang yang berangkat 4.447 orang. Jumlah penumpang yang datang pada Oktober 2021 menurun sebesar minus 31,66% dibanding September 2021. Penumpang yang datang pada Oktober 2021 sebanyak 3.248 orang, sedangkan pada September 2021 sebanyak 4.753 orang. Mari kita melihat volume barang yang dimuat dengan angkutan laut. Volume barang yang dimuat pada Oktober 2021 mengalami peningkatan sebesar 101,54% dibandingkan September 2021, di mana pada Oktober 2021 volume barang yang dimuat sebesar 23.764 ton, sedangkan pada September 2021 sebanyak 11.791 ton. Volume barang yang dibongkar pada Oktober 2021 menurun minus 2,66% dibandingkan September 2021, di mana pada Oktober 2021 volume barang yang dibongkar di Jayapura sebesar 105.976 ton dan pada September 2021 sebanyak 108.867 ton. Demikian yang kami sampaikan untuk berita resmi statistik dari Kota Jayapura pada hari ini. Kepada Bapak Ibu yang mau download file-file ini akan masuk ke website BPS Kota Jayapura dengan alamat bpsjayapurakota.dps.go.id.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.